أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan malam hari ini di daerah Al-Khur, Qatar, kita bisa belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan forum yang kita selenggarakan diberkahi oleh Allah dan kita pulang bisa mendapatkan rahmat dari Allah, di samping juga ilmu yang insya Allah akan kita bahas di kesempatan kali ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Sebelumnya ada kerendengan, ada rasan-rasan di majelis kecil yang beranggotakan hanya 4 orang. Kenapa kalau kajian di masjid ini atau di masjid Doha atau di masjid sekitarnya, kalau yang ngisi ustadz lokal jumlah jamaahnya sedikit, tapi ketika mendatangkan dari luar jumlah jamaahnya lebih banyak. Kemudian saya sampaikan, sebenarnya saya juga senasib dengan mereka. Jadi wallahu a'lam, ini bagian dari kebiasaan hampir di semua kota. Sehingga kalau saya mengisi di Jogja, di beberapa masjid tertentu itu jumlah jamaahnya sangat sedikit, mungkin separuhnya dari ini, separuh yang saya lihat nih, hanya sekitar 20 orang, 30 orang. Tapi ketika daurah di luar, safari dakwah di luar, jumlah jamaahnya banyak. Dan di luar juga sama, ustadz di sana ketika ngisi jumlah jamaahnya sedikit, ketika keluar jumlah jamaahnya banyak. Bahkan sekelas Dr. Syafiq Riza hafizahullah ta'ala, beliau tidak punya kesempatan untuk kajian di luar, di kota asalnya Jember, bisanya hanya online. Tapi kalau keluar Jember, bisa di Surabaya atau di kota-kota yang lain, buka daurah di masjid, jumlah jamaahnya membludak. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu kira-kira yang salah ustadznya atau panitianya. Jangan salahkan jamaah ya, dan tidak protes. Baik. Karena itu jamaah bahkan Allah Ta'ala, memang dalam belajar manusia itu berkelas. Ada manusia yang dia bisa menikmati ilmu itu sebagaimana dia menikmati nutrisi bagi badannya. Sehingga kita kalau tidak makan sesuai dengan jam makan, itu rasanya gimana? Anda akan terasa lapar. Walaupun bisa jadi sebenarnya nutrisi di badan kita itu masih sangat banyak. Saya yakin kita makan 3 hari sekali, 3 kali sehari ya, mulai dari pagi, siang, dan sore setelah maghrib. Sebenarnya di kantong perut kita mungkin masih ada makanan yang belum dicerna, tapi sudah kita isi lagi, belum lagi snacknya, belum lagi nyemilnya, habis cemilan, cepuluh, cebilas, dan seterusnya. Seperti itulah kita. Begitu siang kita nggak makan, rasanya lapar. Saya belum makan siang, nyari. Padahal bisa jadi masih ada sesuatu di dalam kantong perutnya. Karena itu jam biologis kita makan. Maka bagi mereka yang sudah bisa menikmati ilmu sebagaimana layaknya nutrisi bagi badan, karena ilmu itu adalah nutrisi bagi batin.
kehilangan kesempatan untuk belajar di waktu yang menjadi rutinitas dia belajar, dia akan merasa nggak nyaman. Seharusnya jam sekian saya ngaji, seharusnya jam sekian saya belajar, dan waktu itu saya nggak belajar, mungkin karena ada uzur seterusnya, ada sesuatu yang hilang. Maka bagi mereka yang sudah bisa menikmati lezatnya belajar ilmu agama, suasananya kayak gini. Tapi bagi mereka yang barangkali nuansa belajar ilmu agama tidak sampai pada tingkatan seperti dia menikmati makanan, barangkali yang bisa dia lakukan hanyalah ikut gabung bersama kalau sedang ada undangan makan bersama, barulah dia hadir. Kalau nggak ada undangan makan bersama, dia nggak makan. Ketika ada undangan makan bersama, rame-rame yuk mana makan. Sehingga bisa jadi dia hadir bukan karena makanan, tapi karena kebersamaan. Ketemu banyak kawan, ketemu tetangga, ketemu komunitas, bisa gathering bersama dengan Indonesian community, dan itu kebahagiaan tersendiri. Baik, dimanapun kita berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita, sehingga bagi jamaah yang barangkali kajiannya belum bisa maksimal rutin, semoga nantinya bisa ditingkatkan kembali dan kita bisa belajar secara rutin. Dan bagi jamaah yang sudah rutin, semoga bisa dijaga agar kita selalu dekat dengan majelis ilmu. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, laulal ulama lakana an-nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena ulama, tentu manusia itu ibarat binatang ternak. Karena ketika manusia tidak dibimbing dengan penjelasan dari wahyu, dia tidak tahu batasan halal dan haram. Ibarat dia tidak pernah ngasih nutrisi bagi hatinya. Dan ketika hatinya kosong dari nutrisi, kosong dari apa yang menjadi kebutuhannya, maka hawa nafsu yang akan menguasainya. Ketika hawa nafsu menguasai, layaknya binatang yang nggak tahu aturan, dia makan apapun tanpa aturan, dia melakukan tindakan apapun tanpa aturan, karena dia tidak punya bayangan bahasanya ini ada aturannya. Maka salah satu di antara manfaat terbesar ketika seorang muslim itu belajar ilmu agama, dia akan menjadi seorang hamba yang lebih manusia dibandingkan yang jauh dari agama. Karena itu kembalikan fitrah manusia kepada kondisi aslinya dengan cara mendekat kepada ilmu agama. Anda bisa buktikan itu, sehingga ada hal yang jauh berbeda antara mereka yang dekat dengan ilmu agama dengan yang belum dekat dengan ilmu agama. Baik, selanjutnya kita akan membahas tema tentang bagaimana membangun istiqomah, kiat agar hati ini bisa menjadi hati yang istiqomah. Saya kira ini tema yang sangat besar, dan mungkin semoga nanti kalau ada ustadz yang lain yang bisa diundang ke Qatar dan sekitarnya, tema semacam ini bisa diulang agar penjelasannya semakin lengkap. Karena seperti yang kemarin malam kita sampaikan, kunci baik buruknya manusia ada di mana? Hati. Dan ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sadarilah, dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau baik-baik semua, jahat-jahat semua. Ala wahyal qalb, itu adalah hatinya. Kalau
Sebaliknya ketika rajanya zalim, maka karena itu kita berjuang bagaimana agar kita perlu berjuang bagaimana agar kita bisa memperbaiki hati kita, sehingga dengan itu kita berharap aktivitas yang dilakukan oleh anggota badan kita akan menjadi baik. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, ketika orang itu baik, sasarannya ada pada hatinya. Sebaliknya ketika orang itu jahat, maka yang tertuduh utamanya adalah hatinya. Makanya Nabi SAW pernah menyampaikan dalam hadis qudsi, Allah membuat permisalan. Allah membuat permisalan. Ya ibna Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai manusia, ya ibadi, wahai para hambaku, andaikan makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir, jin dan manusia, mereka semuanya punya hati yang paling bertakwa di antara hati kalian. Allah menyebut yang bertakwa apanya? Hatinya. Kanu ala atqa qalbi rajulin min wahidin minkum. Mereka semuanya punya hati yang seragam seperti hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Sepeser pun itu tidak menambah kerajaanku. Sehingga dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan nilai baik manusia, standarnya ada di mana? Hatinya. Kemudian kata Allah, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka semuanya memiliki hati yang paling jahat. Hati yang paling jahat. Jadi yang tertuduh apanya? Hatinya. Mereka semuanya memiliki hati yang paling jahat di antara kalian. Ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaanku. Dari sini kita bisa melihat bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan manusia terbaik dan manusia terburuk, makhluk terbaik dan makhluk terburuk, sasarannya ada di mana? Hatinya. Karena hati adalah raja, sedangkan anggota badannya ibarat pasukan. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan persaingan nilai lebih seorang hamba, fokusnya ada pada hati. Sehingga Nabi SAW mengatakan, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Wa asyara ila sadri, dan beliau berisyarat ke dadanya, karena takwa itu ada di hati. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Berarti di situ sasarnya apa? Yang paling bertakwa hatinya. Karena itu Bapak Ibu, kalau sifatnya sebatas persaingan fisik, persaingan lahiriah, mungkin manusia zaman sekarang bisa mengalahkan pendahulunya. Misal, bisa nggak orang di zaman sekarang melakukan sholat dengan jumlah rakaat lebih banyak dibandingkan sholatnya Abu Bakar? Mungkin? Mungkin. Bisakah manusia di zaman sekarang melakukan puasa dengan jumlah hari yang lebih banyak dibandingkan puasanya Abu Bakar? Mungkin. Ada orang misalnya puasa tiap hari kecuali pas hari larangan berpuasa. Saat Idul Fitri, Idul Adha atau hari Tasyrik dia nggak puasa. Selain itu dia puasa terus. Dan saya punya teman kuliah, bapaknya itu seperti ini.
Idul Fitri nggak puasa, besoknya langsung puasa, dan itu nggak putus, terus seperti itu. Ketemu Idul Adha baru nggak puasa, hari tasyrik nggak puasa, nanti setelah hari tasyrik berakhir puasa terus, dia puasa tiap hari. Kalau bicara dari sisi kuantitas ibadah, mungkin ada orang yang bisa menyaingi sahabat. Tapi kalau bicara dari sisi kualitas hati, nggak ada manusia yang bisa menyaingi sahabat. Sehingga ada seorang ulama tabi'in yang mengatakan, ma sabaqakum Abu Bakrin bis salati wala bis siyam walakin bima waqara fi qalbih. Abu Bakar tidaklah lebih unggul dibandingkan kalian disebabkan karena jumlah salat atau jumlah puasanya, walakin bima waqara fi qalbi, namun Abu Bakar lebih unggul dibandingkan kalian disebabkan karena iman yang ada pada hatinya. Bagian ini Pak, gak bisa dikalahkan. Bagian ini yang gak bisa dikalahkan. Sehingga kalau sudah bicara hati, maka hatinya para sahabat jauh lebih unggul dibandingkan hatinya generasi setelahnya. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memilih mereka, dan Allah jadikan mereka sebagai pendamping perjuangan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman itulah yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga beliau pernah menyampaikan sebuah kalimat yang ini berkaitan dengan kenapa Allah pilih manusia itu sehingga dia menjadi seorang nabi, dia menjadi seorang sahabat, dan seterusnya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, innallaha tala'a ala qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Ta'ala memandang kepada hati para hambanya. Allah melihat ke hati para hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Dan Allah jumpai hati Muhammad adalah hati hamba yang terbaik. Fakhtarahu birisalatihi, maka Allah memilih beliau untuk menjadi utusannya. Tsumma tala'a ila qulubi ibadihi. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala melihat ke hati para hambanya. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubi ibadihi. Dan Allah menjumpai hati para sahabatnya adalah hati manusia yang terbaik di antara hambanya. Fakhtarahumullah bisuhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pilih mereka untuk menjadi pendamping nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat itu memahami orang yang terpilih itu salah satu di antara indikasi atau pertimbangannya adalah, atau salah satu di antara latar belakangnya adalah berkaitan dengan kondisi hati. Maka memperbaiki hati itu kunci kebaikan dari setiap aktivitas seorang hamba. Baik, selanjutnya bagaimana kiat agar kita bisa memiliki hati yang istiqomah. Kiat untuk bisa memiliki hati yang istiqomah secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiat yang sifatnya syumuliyah, kiat yang sifatnya universal. Dan yang kedua, kiat yang bentuknya tahapan, kiat yang bentuknya tahapan amal. Baik, saya ulang ya, bahwa orang bisa memiliki hati yang istiqomah secara umum kiatnya ada dua. Ada kiat universal dan ada kiat yang sifatnya tatbiqi al-amal, yang bentuknya penerapan amal. Maksudnya seperti ini. Kalau misalnya kita ditanya, gimana sih caranya biar kita itu pinter? Maka orang akan menjawab, ya belajar. Nah, belajar itu jawaban yang normatif, dia sifatnya apa? Universal. Artinya berlaku secara umum, namanya orang mau pinter ya belajar.
Cuman maksud penanya itu bukan sebatas jawaban yang sifatnya normatif, tapi dia pingin jawaban yang lebih spesifik. Misalnya, oh kamu kalau mau pinter caranya mandi tengah malam ya. Habis itu jangan tidur sampai tengah malam. Habis itu makan ini, habis itu makan ini. Nah, itu contoh kiat tatbiki. Dan kiat tatbiki ini, kiat dalam bentuk tahapan-tahapan amal, bisa jadi berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Ya. Pak, anak bapak kok pinter itu rahasianya apa, Pak? Oh, itu tiap hari makan getuk, Mas, dia. Kalau nggak getuk nggak mau dia. Oh, gitu, Pak. Coba saya tiru, Pak, ya. Misalnya, itu namanya apa? Kiat tatbiki. Dan jawaban ini lebih spesifik karena dia mengarah pada satu titik sesuai dengan penerapan yang pernah dilakukan oleh orang tertentu. Tapi kalau kita bicara kiat umum, kiat universal, maka jawabannya berlaku untuk semua. Ya, secara umum ya seperti itu. Dipahami ya? Gimana sih caranya biar bisa pinter? Ya belajar. Itu jawaban umum. Yang saya maksud bukan itu. Kiat-kiatnya gimana? Nah, itu butuh penjelasan tentang tatbikinya. Baik. Yang pertama, agar kita bisa memiliki hati yang istiqomah, kiat universal, kiat umumnya adalah dengan beriman kepada Allah. Karena syarat pertama orang bisa memiliki hati yang istiqomah hanya mukmin. Selain mukmin nggak bisa. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang berikrar mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Berarti dia apa? Mukmin. Mengakui kalau dia punya Tuhan dan mengakui Tuhannya hanya satu, mengakui dialah yang menciptakan orang ini, mengakui Tuhan inilah yang memberikan rizki, dan itu adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Sehingga tahapan istiqomah disebutkan oleh Allah pasca orangnya beriman. Maka syarat untuk bisa istiqomah, hati seorang hamba harus mukmin. Selain orang yang beriman, dia tidak bisa istiqomah. Baik, Anda mungkin akan mengatakan, itu kan jawaban yang terlalu normatif, Pak. Betul, makanya tadi kita sampaikan, ini sifatnya kiat, sifatnya universal, syumuli. Karena dia menjadi syarat mutlak. Sehingga bagaimana orang bisa memiliki hati yang istiqomah? Ya, syarat mutlak yang pertama adalah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jawaban yang sifatnya syumuli seperti ini, yang sifatnya universal seperti ini, inilah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Sufyan Ats-Tsaqafi. Orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ghaira. Ya Rasulullah, sampaikan sebuah nasihat kepadaku yang paling tepat, yang aku tidak akan tanyakan nasihat itu kepada orang lain selain kepada Anda. Kemudian Nabi SAW mengatakan, qul amantu billah tsumma istaqim. Dan ini disebutkan dalam Arba'in Nawawi, qul amantu billah tsumma istaqim. Ikrarkan aku beriman kepada Allah, kemudian lanjutkan dengan istiqomah. Sehingga syarat mutlak orang untuk bisa memiliki hati yang istiqomah adalah dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mukmin. Dan ketika disebut mukmin, bahasa mukmin dalam Al-Qur'an dan bahasa mukmin dalam hadis itu mukmin yang ideal. Jadi semua istilah mukmin, iman dalam Al-Qur'an maupun hadis itu adalah mukmin yang ideal. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wal yaumil akhir thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mukmin yang sejatinya adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, thumma lam yartabu, kemudian dia tidak mengalami keraguan. Sehingga kalau kita bicara mukmin dalam bahasa Al-Quran maupun hadis, maknanya apa? Mukmin yang ideal. Sudah? Karena itu ketika Nabi SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Sufyan As-Saqafi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan aku beriman kepada Allah dan tidak melakukan pembatal-pembatal iman apapun, kemudian lakukanlah istiqomah. Baik. Ini kiat yang sifatnya universal. Sudah? Selanjutnya kita beralih kepada kiat yang sifatnya tatbiki, amal yang lebih spesifik agar bisa membuat hati seorang hamba bisa istiqomah. Kiat yang sifatnya tatbiki disebutkan dalam hadis Nabi SAW dan sebagian disebutkan dalam ijtihad yang disampaikan oleh para ulama. Saya awali yang pertama. Kiat untuk bisa memiliki hati yang istiqomah yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh." Iman seorang hamba tidak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah sampai lisannya istiqomah. Baik, ini lebih spesifik. Dari hadis ini kita bisa lihat bahwa ketergantungan istiqomahnya hati ditaruh oleh Nabi SAW pada lisan, sehingga ketika orang itu lisannya istiqomah akan memberikan pengaruh kepada hati yang istiqomah. Kenapa bisa demikian? Karena lisan merupakan mu'abbirul qalbi. Karena lisan merupakan apa? Wakil yang menjadi juru bicaranya hati. Dialah yang mengungkapkan isi hati. Maka posisi lisan itu mewakili apa yang ada dalam hatinya. Posisi lisan mewakili karakter hati seorang hamba. Sehingga ketika lisannya istiqomah, kurang lebih hatinya juga seperti itu. Dan sebaliknya. Sehingga ketika lisan bengkok, maka akan memberikan pengaruh kepada hati yang bengkok. Juga sebaliknya, ketika lisan seorang hamba itu lurus, maka akan berdampak kepada hati yang lurus. Karena itulah disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi. Kalau yang tadi riwayat Ahmad, ya, Nabi SAW mengatakan, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbu 'abdin hatta yastaqima lisanuhu." Iman seorang hamba tidak akan istiqamah sampai hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sampai lisannya istiqamah. Hadis ini riwayat apa? Riwayat siapa? Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Tayyib. Oleh karena itu lisan sangat menentukan di sini. Maka disebutkan dalam hadis yang lain, riwayat Tirmidzi, bahwa lisan itu dituduh oleh seluruh anggota badan yang lain setiap hari. Lisan dituduh oleh anggota badan yang lain setiap hari. Pak, kita aja nggak pernah merasa kayak gitu.
Bagaimana kok setiap hari anggota badan kita nuduh lisan? Ini kebenaran yang sifatnya gaib, tidak terindra. Maka kita hanya bisa menggunakan bahasa iman. Kalau kamu yakin ini datang dari Nabi, imani bahwasanya ini benar. Itulah akidah yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Sebab kita wajib mengimani hal yang gaib. Nabi SAW mengatakan, "Idza asbaha ibnu Adam, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Di setiap pagi, seluruh anggota badan manusia mengingkari lisan. Apa makna mengingkari lisan? Tukaffirul lisan. Disebutkan dalam hadis, dalam lanjutan hadis, fataqul, seluruh anggota badan itu berpesan kepada lisan, ittaqillaha fina, wahai lisan, bertakwalah kamu kepada Allah untuk menjaga keselamatan kami. Mungkin tangan ngomong ke lisan setelah bapak ibu bangun subuh. Mungkin ini telinga ngomong ke lisan ketika kita sedang bekerja di waktu pagi. Mata bicara ke lisan di waktu pagi. Tapi Pak, saya tidak pernah merasakan itu. Ini hal yang gaib yang tidak bisa terindra. Maka bahasa yang harus kita hadirkan adalah bahasa apa? Iman. Kalau kau percaya ini datang dari Nabi, tugas kau adalah mengimaninya. Karena ibadah kita terhadap berita, apa ibadah kita terhadap berita? Kemarin sudah kita sampaikan. Apa ibadah kita terhadap berita? Mengimaninya, meyakini kebenarannya. Ketika Nabi SAW menyampaikan ini dalam bentuk berita, setiap pagi seluruh anggota badan mengingkari lisan. Bagaimana bentuk anggota badan mengingkari lisan? Mereka semuanya menuduh lisan, wahai lisan, bertakwalah kepada Allah untuk keselamatan kami. Fa innama nahnu bika, karena kami itu mengikuti kamu wahai lisan. Fa in istaqamat, fa in istaqamta istaqamna, kalau kamu lurus, kami akan lurus. Wa ini wajtatta, dan kalau kamu bengkok, wajajna, maka kami ikut bengkok. Masya Allah. Peran lisan luar biasa, sampai anggota badan yang lain berpesan kepada lisan untuk bertakwa kepada Allah setiap hari. Nah, kita sebagai pemilik lisan menyadari akan hal ini setelah membaca hadis ini, memberikan kita sebuah peringatan. Bapak ibu kalau ingin menyelamatkan anggota badan yang lain, selamatkan lisan. Sehingga kalau kita ingin tangan kita selamat, kaki kita selamat, isi anggota badan kita, ada jantung, ada hati, ada limpa, dan seterusnya, ingin selamat, maka selamatkan lisan. Karena itu disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika Nabi SAW berpesan kepada sahabat Abdullah bin Sufyan Ats-Tsaqafi, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Ucapkan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kemudian Abdullah bin Sufyan bertanya lagi, "Fama attaqi?" Ya Rasulullah, lalu apa yang harus aku waspadai? Fa'au ma'a ila lisanihi. Lalu Nabi SAW berisyarat ke lidah beliau, waspadai bagian ini. Karena lisan inilah yang bisa menentukan apakah hamba itu bisa istiqomah ataukah hamba akan bengkok. Sehingga jaga kondisi lisan baik-baik agar dia tidak merugikan anggota badan yang lain. Baik. Kemudian muncul pertanyaan, kok bisa Pak? Katanya hati itu raja dan anggota badan yang lain sebagai pasukannya. Berarti kan lisan itu bukan raja, tapi kenapa dia bisa menentukan suasana batin? Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau ketika menjelaskan hadis Tirmidzi yang tadi kita bahas, bahwa setiap pagi anggota badan itu menuduh lisan agar lisan ini selalu istiqomah,
Kata Ibnu Qayyim, wa innama khuddi'at lilisan. Dalam hadis ini yang tertuduh, yang ditundukkan adalah lisan. Li'annahu baridul qalbi wa tarjamatuhu wa turjumanuhu wal wasit bainahu wa bainal a'dha. Karena lidah merupakan pengantar isi hati, penerjemah isi hati, yang menjadi perantara antara batin dengan anggota badan. Perantaranya ada di lisan. Sehingga perumpamaan yang lain, lisan itu seperti perdana menteri, sedangkan hati seperti rajanya. Terkadang kebijakan raja itu berdasarkan bisikan perdana menteri. Maka kalau perdana menterinya ini nakal, bisa jadi rajanya ikut terpengaruh. Dan itulah makna sabda Nabi SAW, ketika lisan ini tidak istiqomah, maka hati ikut bengkok dan tidak istiqomah. Baik, selanjutnya jamaah, menjaga istiqomah lisan, apa sih yang harus dilakukan? Intinya pada satu kata, jangan pernah ucapkan sesuatu kecuali kebenaran. Jangan pernah keluar kalimat apapun kecuali kebenaran. Dan kebenaran itu ada dua. Pertama, kebenaran karena sesuai realita. Yang kedua, kebenaran karena sesuai aturan. Paham ya? Kebenaran ada berapa? Dua. Yang pertama apa? Kebenaran karena sesuai realita. Yang kedua, kebenaran karena sesuai aturan. Baik. Kebenaran sesuai realita artinya orang itu bicara sesuai realita. Baik realita yang ada di alam, yang disebut dengan realita kauni. Misalnya Anda berbicara tentang kejadian kemarin, Anda berbicara tentang apa yang Anda alami, nggak bohong, itulah kebenaran realita. Ya, pulang kemudian sampai di rumah ditanya istrinya, dari mana bang? Dari masjid. Padahal habis mancing. Ya cuman tadi mampir masjid sebentar, cuci kaki, cuci tangan, terus pulang. Ketika dia jawab dari masjid, ini bohong atau tidak? Bohong atau tidak? Tidak. Kenapa? Memang tujuan terakhir tadi masjid, baru pulang. Tayyib. Intinya dia menyampaikan secara jujur, itulah kebenaran realita. Sudah? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk menjadi orang yang selalu benar dalam bicara agar sesuai realita. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiqin, yang jujur. Dah? Yang kedua adalah bicara realita syar'i. Bicara realita syar'i, kita tidak boleh berbicara tentang Allah dan seluruh aturan Allah kecuali berdasarkan keterangan dari Allah. Maka orang yang berbicara tentang aturan Allah atau berbicara tentang Allah, berarti pembahasan masalah akidah, tapi tidak sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan, ini menyimpang. Berarti lisannya tidak istiqomah. Karena itu manusia yang dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, disebut oleh Allah Ta'ala sebagai lidah pendusta. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadzib. Jangan kau ucapkan seperti yang dinyatakan oleh lisan pendusta kamu. Hadza halalun wa hadza haram. Ini halal, ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadzib, untuk membuat kedustaan atas nama Allah. Padahal Allah tidak pernah menyampaikan seperti itu. Dan ini pembahasan yang disebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh siapa? Musyrikin Quraisy.
mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kok bisa Pak orang musyrik mengharamkan apa yang Allah halalkan? Iya, ada sebagian yang dihalalkan oleh Allah, diharamkan oleh orang musyrik. Contohnya apa? Bisa kasih contoh? Contohnya apa? Contohnya? Poligami. Orang musyrik istrinya lebih dari 4 Pak. Ada yang sampai punya istri 10 kan ya. Waktu masuk Islam istrinya 10. Kemudian Nabi SAW perintahkan ceraikan 6. Dan kamu boleh pertahankan maksimal 4. Apa yang dihalalkan oleh Allah tapi diharamkan oleh orang musyrik? Contohnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibat minar rizq." Katakanlah Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah halalkan untuk hambanya? Dan yang dimaksud perhiasan itu pakaian. Yang dimaksud perhiasan itu pakaian. Karena pakaian itu zina annas, perhiasan bagi manusia. Coba Pak, orang keluar ke tempat umum, orang nggo kelambi Pak, dengan yang pakai baju, cakep mana Mas? Cakep mana? Ya? Yang pakai baju. Sehingga pakai baju itu perhiasan manusia. Maka Allah sebut baju dengan apa? Zinatullah, perhiasan yang Allah berikan. Maksud dari ayat ini adalah mengkritik orang-orang musyrikin yang mereka punya keyakinan, siapa yang mau tawaf di Ka'bah, dia tidak boleh memakai pakaian yang pernah digunakan untuk maksiat. Akhirnya apa? Ketika dia punya keyakinan kalau mau tawaf tidak boleh menggunakan pakaian yang pernah dipakai untuk maksiat, pilihannya 2. Beli yang baru atau diberi hadiah oleh orang Mekah kain yang baru. Kalau nggak punya dua-duanya, tawaf sambil telanjang. Siapa yang ngajarin aturan seperti ini? Mereka mengatakan, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaihi aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Ketika mereka melakukan tindakan yang jorok kayak gini, tawaf sambil telanjang, mereka mengatakan, dulu nenek moyang kami, leluhur kami seperti ini. Wallahu amarna biha, dan Allah merintahkan kami seperti ini. Jadi mereka punya keyakinan tawaf sambil telanjang itu perintah Allah. Lalu dibantah oleh Allah, qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan Muhammad, Allah enggak pernah memerintahkan perbuatan jorok kayak gini. Mana mungkin Allah merintahkan perbuatan jorok, tawaf sambil telanjang? Karena mereka punya keyakinan tadi, tawaf itu tidak boleh menggunakan kain yang pernah dipakai maksiat. Maka sebagai bentuk penghormatan kita kepada Ka'bah, jangan menggunakan pakaian yang pernah digunakan untuk maksiat. Akhirnya malah bermaksiat. Sehingga mereka tawaf sambil telanjang. Itu contoh dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mereka juga punya keyakinan ada beberapa binatang yang haram untuk dikonsumsi, yang mereka sebut ada istilah onta saibah, onta ham, dan beberapa, ada 4 ya. Apa saja itu? Ma ja'alna min bahiratin wala saibatin wala hamin. Onta bahirah, onta saibah, onta ham. Itu onta dengan karakter tertentu. Jadi, onta kalau seperti ini nanti haram untuk dimakan. Yang seperti ini haram untuk disembelih. Yang seperti ini haram untuk ditunggangi. Mereka buat-buat aturan sendiri, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan berkaitan dengan praktek seperti ini, halal haram seenaknya sendiri. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib. Jangan kau ucapkan seperti yang dinyatakan oleh lidah pendustamu. Apa itu? Hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadzib. Kau seenaknya saja mengatakan ini halal, ini haram untuk membuat kedustaan atas nama Allah.
Sebaliknya, yang diharamkan oleh Allah dihalalkan. Sebutkan contoh yang diharamkan oleh Allah tapi dihalalkan orang musyrikin. Riba. Contoh yang lain. Minuman keras. Mereka menghalalkan bangkai dengan alasan Muhammad itu aneh. Sembelian mereka sendiri mereka mau makan. Muhammad dan pengikutnya itu aneh. Kesembelian mereka mau makan. Tapi sembelian Allah mereka nggak mau makan. Dan yang dimaksud sembelian Allah adalah bangkai. Kalian ini aneh. Sembelian kalian sendiri kalian nggak mau makan. Kalian mau makan. Tapi sembelian Allah kalian nggak mau makan. Dan Allah Subhanahu wa taala singgung itu dalam Al-Qur'an. Orang-orang musyrik mereka mendebat kalian, maka jangan diikuti mereka. Dan yang dimaksud mendebat di sini adalah berkaitan dengan masalah mereka beralasan bangkai itu sembelihan Allah, kenapa diharamkan. Tayyib. Ini yang bentuknya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka lisan yang berbicara masalah hukum tapi enggak benar, itu lisan pendusta. Apalagi berbicara masalah akidah tapi enggak benar, lisan pendusta. Bicara masalah tauhid tapi enggak benar, lisan pendusta. Bicara masalah realita di lapangan tapi enggak benar, itu juga lisan pendusta. Lisannya bengkok karena dia sering berbicara sesuatu nggak benar. Karena itu jangan sampai kita menyampaikan perihal masalah gaib, perihal masalah hal-hal yang berkaitan dengan berita gaib, tapi nggak benar. Karena nggak benar ini berstatus sebagai lisan pendusta. Kadang mohon maaf ya, ada sebagian orang yang terlalu sensitif dengan yang namanya tanda akhir zaman, sehingga hampir semuanya dikaitkan dengan akhir zaman. Ini menunjukkan bahwasanya kiamat sudah dekat, sudah akhir zaman, sampai dia dikenal sebagai dai akhir pekan. Karena selalu berbicara itu, ketemu apa dikit, nanti ditakwil-takwil kemana-mana. Kadang dia bicara terutama terkait masalah negara Saudi ya. Raja Salman tuh kayak gini, nanti ini penerusnya kayak gini. Dia Masya Allah, ini peramal tapi berubah wujud dalam bentuk dai yang bicara akhir zaman. Sampai disebut di Hotel Grand Zamzam itu kan menaranya isinya apa Pak? Jam, di atasnya jam ada apa? Ada bulan sabit. Itu adalah tanduk setan. Ada orang yang tanya kayak gitu, Ustaz, itu benar nggak tanduk setan? Ustaz? Saya malah balik tanya, dari mana dia tahu kalau itu tanduk setan? Mungkin pernah selfie sama setan jadi kelihatan tanduknya atau gimana? Yuk kan tanduk setan itu runcing. Kenapa nggak disebut tanduk kerbau? Sama-sama runcing. Dia tahu dari mana kalau itu tanduk setan? Apa pernah lihat gambar setan? Sehingga dia tahu kalau tanduknya seperti itu. Betul setan punya tanduk. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika matahari mau tenggelam, faida gharabat baina qarnai syaitan, ketika matahari sudah mau tenggelam di antara dua tanduk setan, naqara arba'an, orang munafik itu salat dengan cepat sekali, seperti mematuk sebanyak 4 kali. Kalau setan punya tanduk, betul disebutkan dalam hadis. Tapi seperti apa rupa tanduk setan? Yang di sini ada yang pernah lihat, Pak? Hah? Yang sudah pernah lihat boleh pulang duluan. Ada pernah lihat? Nggak ada ya. Baik. Setan Indonesia kan nggak punya tanduk. Pocong tuh nggak punya tanduk, Pak ya. Kuntilanak itu punya tanduk nggak? Nggak punya tanduk. Dari mana dia bisa mengatakan tanduk setan? Padahal genderuwo di Indonesia itu nggak punya tanduk. Hampir semua genderuwo di Indonesia nggak punya tanduk. Iblis. Hah? Iblis.
Itu gambar iblis Pak, ilustrasi orangnya. Baik. Kadang orang itu aneh-aneh bicara seperti itu. Maka dia berbicara masalah gaib tapi nggak punya bukti. Kita bisa katakan, awas, hati-hati dengan lisan pendusta. Ngomong sesuatu yang nggak benar, ngomong sesuatu nggak punya bukti. Dan lisan pendusta ini yang bisa menyebabkan hati seorang hamba jadi bengkok. Baik, sebaliknya ketika orang selalu menjaga lisannya untuk hanya bicara yang benar, baik dalam masalah dunia maupun dalam urusan agama, maka dia akan menjadi shadiqin, orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Dan termasuk di antara ucapan yang jujur adalah zikrullah. Zikrullah itu ucapan yang jujur. Karena memang Allah terpuji seperti kalimat zikir itu. Sehingga misalnya kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah, realitanya memang la ilaha illallah. Kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti kalimat ini apa? Jujur. Kita mengucapkan Alhamdulillah, memang segala puji itu milik Allah. Sehingga kalimat ini jujur. Karena itu ada penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Wabilus Sayyib. Beliau menyebutkan di antara cara agar kita disebut oleh Allah sebagai orang yang jujur adalah rajin berzikir. Karena ada sebuah hadis yang sahih, terjadilah dialog antara Allah dengan hamba pada waktu sang hamba itu berzikir. Idza qala al-'abdu la ilaha illallah, qala Allah, sadaqa 'abdi, la ilaha illa ana. Ketika ada seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka Allah merespon dengan mengatakan sadaqa 'abdi, hambaku ini benar ucapannya. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Wa idza qala al-'abdu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, qala Allah, sadaqa 'abdi, la ilaha illa ana wahdi la syarikali. Ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdah, semata Allah, la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya, maka Allah menjawab dengan mengatakan sadaqa 'abdi, hambaku benar. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Wahdi la syarikalah, la syarikali, semata aku dan tidak ada sekutu bagiku. Jadi si hamba selalu dikatakan hambaku benar, hambaku benar, hambaku benar, ketika dia mengucapkan apa? Kalimat tauhid. Karena emang realitanya seperti itu. Ada nggak Tuhan di alam ini selain Allah yang berhak disembah? Nggak ada. Realitanya yang berhak disembah selain hanya siapa? Allah. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kalimat ini sesuai realita atau tidak? Sesuai realita. Dan Allah membenarkan ucapan itu. Maka kalau kita ingin sering dinilai oleh Allah sadaqa 'abdi, sadaqa 'abdi, sadaqa 'abdi, Bapak Ibu sering ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan hadis itu panjang. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW sepenggal-sepenggal. Ketika hamba mengucapkan la ilaha illallah, maka direspon oleh Allah. Ketika hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, direspon oleh Allah. Ketika hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, direspon oleh Allah. Sadaqa 'abdi, la ilaha illa ana wahdi la syarikali waliyal mulku, dan milikkulah segala kerajaan. Sehingga saat kita mengatakan seluruh kerajaan milik Allah,
Allah mengatakan, benar yang dikatakan hambaku, seluruh kerajaan milikku. Jadilah orang ini minas shadiqin, termasuk bagian dari orang yang jujur. Itu jujur ketika apa, Pak? Berbicara masalah agama. Makanya ada orang yang jujur berkaitan dengan urusan dunia, tapi bisa jadi dia nggak jujur dalam masalah agama. Dan jujur dalam masalah agama ini puncaknya. Orang kafir bisa jadi dia jujur. Ditanya dia nggak pernah bohong, dia bukan karakter pembohong, meskipun dia non muslim. Misalnya ya saya kira mungkin beberapa negara yang budayanya disiplin, dia punya prinsip kayak gitu ya, sehingga dia dikasih lembar deklarasi apa misalnya barang yang kamu bawa di custom declaration, dia isi dengan jujur. Saya bawa ini, dilaporkan, ada konsekuensi berapa, dia bayar. Jujur dia. Kalau orang Indonesia kan enggak ya. Laporkan sebagian, simpan yang lain. Baik. Jadi kalau kita bicara jujur dalam muamalah, orang kafir bisa. Tapi kalau jujur dalam masalah agama, mereka gagal. Sehingga mereka salah dalam menyatakan masalah ketuhanan. Dan salah dalam hal ini besok akan dipermalukan di hari akhir. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala dzalimin. Para saksi besok di hari kiamat akan mengatakan tentang orang kafir, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Mereka inilah orang-orang yang berdusta atas nama Tuhan mereka dulu ketika di dunia. Bohong ucapannya. Baik dia ateis yang tidak mau mengakui keberadaan Tuhan. Mau Tuhan ada kok nggak mau diakui. Berarti kan dia bohong ya. Atau orang musyrikin yang mengakui adanya Tuhan lebih dari satu. Tuhan cuma satu kok dia pilih dua. Dan ini tidak benar. Atau orang yang punya keyakinan seperti kemarin, apa Pak? Bahwa berhala itu mengantarkan doanya ke siapa? Allah. Lalu Allah katakan apa? Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wal ard. Apakah mereka mau memberitahu Allah sesuatu yang Allah tidak tahu kalau itu ada di langit dan di bumi? Kalau Allah nggak tahu berarti ada nggak? Kalau Allah nggak tahu berarti ada nggak? Tidak mungkin. Tidak mungkin ada sesuatu yang Allah nggak tahu. Maka ada orang punya keyakinan yang Allah nggak tahu tentang keyakinan itu. Ini kan aneh ya. Berarti di mana akal orang musyrik seperti ini? Allah itu tidak pernah tahu kalau dia itu punya makhluk yang bertugas mengantarkan doa makhluk yang lain kepadanya. Anda misalnya mau mengantarkan surat ke jenderal misalnya. Terus Anda antarkan melalui si A dengan keyakinan si A ini kan ajudan terdekat jenderal. Sudah disampaikan ke si A. Lalu setelah itu Anda WA ke jenderal, Pak Jenderal, tadi saya titip proposal sudah saya sampaikan lewat si A. Loh si A itu siapa? Jenderal nanya. Loh katanya ajudan terdekat Anda. Oh saya tidak pernah punya ajudan namanya si A. Nah, kalau jenderalnya mengingkari berarti si A ini siapa? Nah, bukan apa-apa. Paham? Maka orang yang punya keyakinan si A ini akan mengantarkan doanya kepada Allah, berarti keyakinannya dusta. Maka kedustaan puncak itu ada pada kedustaan dalam masalah akidah, dalam masalah agama. Baik ngomong masalah halal haram yang gak punya dalil, bicara masalah akidah yang gak punya dalil, itu semuanya adalah ucapan dusta. Baik. Selanjutnya jamaah, poin ini yang menyebabkan orang banyak terjebak dalam kesalahan tanpa sadar. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari
Nabi SAW pernah mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulki biha balan. Kadang ada orang yang mengucapkan sebuah kalimat yang mengundang ridha Allah, padahal bisa jadi dia nggak kepikiran akan dampak baiknya. Yarfa'uhu Allahu biha darajat. Dengan kalimat itu Allah angkat derajat dia beberapa derajat. Ya, sehingga kadang ya, ada orang dengan tulus mendoakan kita atau menyampaikan kalimat yang membuat Allah ridho. Dan orang itu gak kepikiran kalau ternyata kalimat ini bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Besok di akhirat Allah tinggikan derajatnya. Sebaliknya, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Bisa jadi ada seorang hamba yang dia menyampaikan sebuah kalimat yang mengundang murka Allah, la yulki laha balan, dan dia enggak kepikiran kalau kalimat itu berbahaya. Hati-hatilah ya. Orang setelah mati selama 40 hari itu arwahnya balik lagi ke rumahnya, Pak. Loh, dari mana kamu tahu? Apa Anda pernah lihat roh? Enggak, saya enggak lihat. Tapi kan kata orang kayak gitu. Nah, kata orang itu sumbernya dari mana? Yo, katanya seperti itu. Dia punya keyakinan. Yang keyakinan itu berkaitan dengan hal yang gaib, tapi dia enggak punya bukti. Kamu ngomong apa? Arwah itu setelah orang mati ada di mana? Ada di mana? Di barzakh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai kiamat. Dan barzakh itu pemisah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah lah yang mempertemukan dua lautan, yaltaqiyan, sehingga saling bertemu. Bainahuma barzakh, di antara dua lautan itu ada barzakh. La yabghiyan, sehingga antara air di sebelah kanan dengan air di sebelah kiri tidak saling bercampur. Fotonya sudah banyak, Pak ya. Di internet banyak. Baik, meskipun mungkin Anda tidak bisa melihat langsung. Yang kejadiannya ada di laut mana itu? Mediterania kalau nggak salah ya. Yang laut beda warna, di tengahnya ada seperti ada garis, dan airnya tidak saling yabghiyan. Kata Allah, bainahuma barzakh. Di antara dua laut ini ada barzakh. Sehingga barzakh itu menjadi apa? Pemisah. Ini menjadi pemisah. Maka alam kubur disebut alam barzakh karena dia memisahkan roh ini nggak bisa balik ke alam dunia. Dan orang punya keyakinan kayak gitu gampang sekali. Lalu ngomongnya gampang. Dia sampaikan tanpa ada beban. Kalau kalimat ini salah, padahal Nabi SAW mengingatkan, bisa jadi ada sebuah kalimat yang mengundang murka Allah. Kata Nabi SAW, yahwi biha fi jahannam. Itu yang membuat dia terpleset masuk ke dalam jahannam. Waliyadzubillah. Baik. Sehingga kembali ke kata kunci tadi, bahwa istiqomahnya hati berdasarkan hadis Nabi SAW, kuncinya ada di mana? Istiqomah lisan. Dan lisan itu bisa disebut lisan yang istiqomah ketika dia di posisi yang benar. Benar pertama adalah benar dari sisi apa? Materi, ucapannya sesuai realita. Baik realita dunia maupun realita agama. Dan yang kedua, sesuai aturan. Terkadang kalimat benar, tapi disampaikan dalam keadaan menyalahi aturan. Maka ini juga bukan termasuk kalimat yang lisan yang istiqomah. Contohnya apa? Contohnya ghibah, gerenengan, rasan-rasan, menggunjing orang. Ghibah itu jujur atau bohong?
Ghibah itu jujur atau bohong? Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Lalu beliau mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah kamu menyebutkan informasi tentang orang lain yang tidak disukai oleh orang itu. Kamu menyebutkan informasi tentang orang lain yang tidak disukai oleh orang itu. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, fa in kana fihi ma aqul, ya Rasulullah, kalau yang saya sampaikan itu betul ada pada orang itu, apakah masih tetap nggak boleh? Oh, saya menyampaikan realita kok, nggak tak tambah-tambahi, nggak saya kurangi kejadian yang saya lihat apa, cuman saya ceritakan ke orang lain, persis seperti kejadian yang saya lihat. Ya. Kemarin tuh saya memergoki Pak Budi nyekel rokok, misalnya ya. Ada namanya Budi di sini? Nggak ada ya? Baik. Kesamaan nama di luar tanggung jawab pemateri. Baik. Kemudian dia ceritakan ke orang lain. Padahal Pak Budi nggak senang kalau itu diceritakan ke orang lain. Dan itu sesuai dengan realita. Maka Nabi SAW mengatakan, fa in kana fihi ma taqul faqad ibtagtahu. Kalau yang kamu sampaikan itu persis sesuai realita, maka kamu telah irtabtahu, kamu telah menggibahnya. Dan itulah ghibah. Wa in kana fihi wa illa, dan kalau itu tidak sesuai dengan realita, faqad bahattah, berarti kamu telah melakukan buhtan. Kamu telah memberikan tuduhan dusta, dan itu dosanya lebih berat karena dia melakukan dua kesalahan, ghibah plus dusta. Sehingga ghibah itu bisa jadi jujur, Pak. Tak ceritani ya, saya jujur, saya nggak bohong. Ada apa? Iya, saya jujur ya. Sudah, wes. Jujur orang ini? Jujur. Apakah dia termasuk lisan yang lurus? Tidak. Kenapa? Dia menyalahi aturan. Maka menyampaikan sesuatu yang menyalahi aturan berarti lisannya bengkok, karena dia menyalahi aturan. Sehingga lisan yang istiqomah adalah lisan yang dia tidak menyalahi aturan, dan materi yang disampaikan adalah materi yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang Al-Quran, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Dua kali kalimat wa bil haqqi. Al-Quran itu kata Allah, wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal. Al-Quran kami turunkan bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Artinya materinya benar. Wa bil haqqi nazal, dan Al-Quran turun dalam situasi yang benar, sehingga gak bisa diprotes. Bisa jadi materinya benar, tapi ini belum waktunya turun, seharusnya gak boleh turun. Terus kapan waktunya turun? Nanti, karena Injil masih berlaku. Orang bisa gak beralasan kayak gitu? Gak bisa. Karena Allah berhak untuk mengganti aturan kitab yang turun sebelumnya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Sehingga kenapa yang dapat Quran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang milih. Dan Allah benar dalam hal ini. Siapa yang mau protes? Nggak bisa. Loh, kenapa Pak? Allah berhak untuk memberikan Quran kepada siapapun, meskipun orang musyrikin protes. Orang musyrikin itu protes ya. Apa protesnya orang musyrik? Apa protesnya orang musyrik terhadap Quran? Kenapa yang menerima Muhammad? Kenapa enggak Al-Walid bin Mughirah? Karena mereka mengusulkan seharusnya yang dapat Quran itu Al-Walid bin Mughirah. Sebab Al-Walid bin Mughirah itu lebih kaya, lebih punya status sosial, lebih pintar syair, lebih ngerti nasab Arab dibandingkan Muhammad. Sehingga kelebihan-kelebihan banyak terkumpul pada Al-Walid bin Mughirah. Allah katakan dalam Al-Quran,
laula nuzila hadzal Qur'an 'alal qaryatain, gimana kalimatnya? 'Ala rajulin minal qaryataini 'azim. Kenapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepada orang yang berada di dua kota besar? Orang besar yang berada di dua kota besar. Dan yang dimaksud adalah Al-Walid bin Mughirah dengan salah satu orang yang ada di Taif, Urwah Ats-Tsaqafi, ya. Di mana Urwah ini sebagai orang terkaya yang ada di Taif, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Sehingga orang musyrikin itu protes, kenapa Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar atau tidak? Benar. Kenapa? Yang punya wewenang untuk memilih siapa yang dapat Quran adalah Allah. Yahudi enggak terima, tertolak. Musyrikin enggak terima, apa urusannya? Sehingga Nabi Muhammad SAW menerima Quran dengan alasan yang benar. Maka materi Quran benar dan kehadiran Quran itu benar. Karena kadang kan orang menyampaikan materi tapi belum waktunya. Khutbah Jumat isinya benar, Pak, tapi disampaikan jam 7 pagi. Salah atau benar ini? Salah, kenapa? Belum waktunya, Mas. Kenapa kamu naik mimbar? Ya, saya sampaikan lebih cepat biar nanti nggak ngantuk jamaahnya. Ya enggak bisa kalau belum waktunya. Dan Al-Quran kata Allah, wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal. Aku turunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran, materinya benar, dan momennya juga benar. Tayyib. Selanjutnya, ini baru penjelasan hadis tadi ya, bahwasanya hati seorang hamba tidak akan istiqamah, wa ma yastaqimul qalbu hatta wa mastaqamal qalbu hatta yastaqima lisanuhu. Hati seorang hamba tidak akan istiqamah sampai lisannya istiqamah. Berikutnya, sebab istiqamah yang kedua agar hati seorang hamba bisa istiqamah yang kedua adalah dengan zikrul maut. Zikrul al-maut. Nabi SAW mengingatkan, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah untuk selalu mengingat penghancur semua kenikmatan. Penghancur semua kenikmatan artinya apa? Kematian. Hadimul ladzat, yang menyelesaikan semua kenikmatan adalah kematian. Karena ketika seorang hamba sudah mati, kenikmatan di dunia yang sudah selesai. Dan Nabi SAW perintahkan hal ini agar hati seorang hamba selalu terjaga untuk selalu ingat Allah dan tidak tenggelam dengan dunia. Oleh karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, kita diminta untuk ziarah kubur, kita diminta untuk banyak merenung tentang isi Al-Quran. Salah satu di antara tujuannya adalah agar kita menjadikan hati ini selalu dekat dengan Allah, sehingga hati itu istiqomah. Karena ketika orang terlalu banyak menikmati hal yang mubah, berlebihan dalam hal yang mubah, akhirnya kebablasan. Dan itu membuat orang jadi malas beribadah, malas melakukan ketaatan, karena terlalu berlebihan terhadap hal yang mubah. Ini kan mubah. Terlalu berlebihan dalam hal yang mubah membuat orang jadi malas untuk dekat dengan Allah. Sehingga hati gampang mengikuti hawa nafsu ketika dia gak pernah ingat kematian. Makanya Anda bisa lihat ya, perbedaan yang jauh antara mereka yang selalu menata hatinya untuk membatasi hal yang mubah ya. Kemudian dia merenung tentang masalah kematian, dengan mereka yang membiarkan jasadnya, hidupnya lepas hanya untuk menikmati aneka hal yang mubah, meskipun dia tidak sampai berbuat syirik.
Tapi hidupnya terlalu hedonis, glamor, dan seterusnya. Beda Pak suasananya. Sehingga yang satu, dia selalu dekat dengan agama. Ketika ada kewajiban, dia laksanakan dengan maksimal. Yang satunya banyak nyari rukhsah dan banyak nyari keringanan. Kan masih boleh, kan masih boleh, kan masih boleh. Lama-lama nabrak aturan. Karena hatinya selalu dibiarkan untuk tenggelam dalam hal yang mubah. Baik. Karena itu jamaah, dulu sebagian sahabat, meskipun beliau punya kelonggaran dari sisi materi, tapi terkadang secara sengaja membatasi menikmati materi. Baik, kita kadang kan membatasi menikmati materi ya. Enggak doyan ini, enggak doyan ini, enggak doyan ini. Kenapa Pak? Takut kesehatan ya. Pantangan kenapa? Pertimbangan kesehatan. Pak, ini kolesterol, ini asam urat, Bapak punya potensi darah tinggi, yang ini bahaya bagi ginjal Bapak, yang ini bahaya bagi jantung Bapak. Terus apa yang boleh? Air putih. Itu kita menghindari makanan yang lezat, yang kita sukai karena pertimbangan kesehatan. Sahabat menghindari kenikmatan dunia karena pertimbangan hilangnya amal, yang mungkin di zaman kita nggak ada. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kita kenal, orang yang sangat kaya. Sebatas menghadirkan fasilitas makanan lezat bagi Abdurrahman ringan, gampang, mudah. Suatu ketika beliau berpuasa, dan riwayat ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Lalu dihidangkan hidangan makanan berbuka puasa. Menjelang maghrib, beliau nangis. Teringat perjuangan yang dialami oleh para sahabat senior di masa silam sampai mereka wafat di medan jihad. Beliau teringat Mus'ab bin Umair. Menjelang makan berbuka puasa, Abdurrahman mengatakan, "Qutila Mus'abun wa huwa khairum minni." Mus'ab bin Umair terbunuh di medan perang Uhud, wa huwa khairum minni, dan dia lebih baik daripada aku. Tsumma busita lana ma busit. Kemudian sekarang dunia itu dibentangkan untuk kita. Fakhashina an ujjilat lana hasanatuna. Maka aku khawatir jangan-jangan pahala ibadah kita itu disegerakan oleh Allah dalam bentuk balasan kenikmatan di dunia. Tsumma baka fataraka ta'am. Lalu beliau menangis, kemudian beliau tinggalkan itu makanan. Masya Allah. Baik, coba bayangin Pak ya, di depan Bapak ada tongseng, ada sate, ada apa lagi Pak? Duren ya. Ada aneka makanan yang lezat, ada karak ya, ada rutop dan seterusnya. Ada nasi mandi, campur nasi wudu, mungkin campur yang tayamum juga ada di situ. Baik. Kemudian tiba-tiba Bapak melihat ini. Pernah nggak kemudian muncul perasaan dalam diri kita? Demikian banyak kenikmatan yang Allah kasih ke kita. Jangan-jangan ini pahala yang disegerakan sehingga nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Pernah nggak ada perasaan takut seperti itu? Ya, mungkin kita nggak pernah. Jangan nolak rezeki Mas, serbu. Itulah kita Pak. Sehingga sampai ketika kumpul itu Masya Allah, makanan sisa-sisa buahnya sekali. Apalagi kalau yang namanya walimah itu Pak ya. Yang namanya walimah, begitu selesai salaman, ditahan sama keluarganya, tolong sebentar dulu, foto bersama dulu. Itu sudah ngelirik itu, bakso, empal gentong, yang sana empek-empek ya. Begitu turun dari podium, secepat burung ketika menyambar makanan, dan secerdik rubah ketika memilih makanan. Masya Allah. Kita hampir tidak pernah terpikir bisa jadi pahala kita hilang.
disegerakan dalam bentuk kenikmatan seperti ini. Apalagi ketika Bapak Ibu tinggal dengan sarana dan fasilitas yang jauh lebih dari cukup di negara yang masyarakatnya mungkin Anda tahu bagian dari kebiasaan mereka seperti itu, sehingga kadang memberikan pengaruh hedonisme, kemudian berlebih-lebihan berkaitan dengan masalah duniawi. Padahal ingat, bisa jadi itu mengurangi nilai pahala. Maka obatnya adalah ingat ya, bahwa hidup ini tidak abadi, semua ada ujungnya. Ingatlah hadimil ladzat, yang bisa membinasakan semua kenikmatan itu yaitu kematian. Itu akan membuat kita jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ja'al khaira a'malina fi khawatimiha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini ada beberapa pertanyaan yang lain. Bagaimana cara memahami istiqomah yang hakiki? Kalau pertanyaannya cara memahami, ya belajar. Bagaimana cara memahami istiqomah yang hakiki? Tadi kita sudah sampaikan, kalau kita bicara istiqomah lisan, maka bentuknya apa tadi Pak? Bentuknya apa tadi? Bahwa lisan dikondisikan jangan sampai melakukan kesalahan. Dan lisan dalam posisi yang benar itu ada dua kriteria. Benar dari sisi materi dan benar dari sisi aturan. Seperti yang tadi kita sampaikan. Tapi kalau kita bicara istiqomah berkaitan dengan amal, maknanya adalah selalu bertahan untuk melakukan ketaatan dan tidak putus. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk istiqomah, minimal istiqomah sebagai muslim sampai mati. Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Sehingga itu istiqomah derajat minimal. Mungkin sholat kita ada yang enggak istiqomah. Misalnya sholat sunnahnya ada yang kita tinggalkan. Puasa sunnah kita mungkin tidak istiqomah. Tapi jadi muslim harus istiqomah. Dan jadi muslim istiqomah adalah jangan tinggalkan perbuatan yang menyebabkan Islam kita hilang. Dan jangan lakukan pelanggaran yang membuat Islam kita jadi hilang. Baik. Apakah tanda-tanda nyata bahwa kita sudah istiqomah di jalan yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Kalau bicara masalah penilaian pribadi, selalu memiliki prinsip bahwa kita tidak pernah sempurna. Sehingga seorang muslim akan selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah semampunya. Karena itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai Nabi, wahai Nabi, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, wala tuti'il kafirin, dan janganlah kamu mentaati orang-orang kafir. Jika Nabi diperintahkan untuk bertakwa, padahal beliau Nabi, maka manusia di bawah beliau lebih membutuhkan hal ini. Kenapa Nabi diperintahkan untuk bertakwa? Sebagian ahli tafsir mengatakan karena takwa itu enggak ada puncaknya. Karena takwa itu tidak ada puncaknya. Kalau manusia yang paling berprestasi tertinggi seorang nabi,
Tapi puncak takwa itu tidak ada. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk selalu bertakwa. Sehingga kalau berbicara tentang penilaian pribadi, Pak, saya ingin menilai pribadi saya, apakah saya sudah istiqomah atau belum? Jika yang dimaksud adalah istiqomah dalam bertakwa, Anda harus selalu tanamkan, saya manusia yang belum sempurna. Dan selalu tidak sempurna, karena kita banyak kekurangan. Dipahami ya? Baik. Tapi kalau kita berbicara menilai orang lain, bisa keluarga kita, anak-anak kita, dan seterusnya, maka indikasinya adalah lihat bagaimana kebiasaan dia sehari-hari. Kalau secara lahiriah dia baik, akidahnya baik, ibadahnya baik, dan itu dilakukan secara terus-menerus, bukan model anget-angetan. Kalau lagi mood mau beramal, lagi nggak mood nggak mau beramal, berarti insya Allah sudah istiqomah. Wallahu a'lam. Bagaimana tips untuk membangun istiqomah dalam keluarga, dan bagaimana melakukannya saat kepala keluarga sedang bekerja di Qatar dan keluarga ada di tanah air? Ini LDR ya. Baik. Kalau tips untuk istiqomah dalam keluarga, intinya saling menjaga. Karena istiqomah bareng-bareng itu berarti bersama-sama melakukan ketaatan kepada Allah. Dan keluarga ketika mau istiqomah berarti kerjasama antara anggota keluarga, suami istri dan anak-anak. Maka Nabi SAW membuat gambaran bagaimana orang yang kerjasama dalam ketaatan. Rahimallahu rajulan qama minal lail fasalla fa'aiqadha ahlahu fa'in abad nadha fi wajhal ma'. Allah merahmati seorang suami, seorang lelaki yang dia bangun di malam hari kemudian dia salat, lalu dia bangunkan istrinya. Ketika istrinya nggak mau bangun, diperciki air di wajahnya, tangi. Nah. Dirahmati oleh Allah. Siapa yang dirahmati? Ya? Yang merciki air. Ya. Wa rahimallahu mura'atan qamat minal lail fasallat. Allah merahmati seorang istri yang dia bangun malam kemudian salat. Fa'iqadat ba'lah. Kemudian dia bangunkan suaminya. Fa'in aba nadha fi wajhil ma'. Ketika suaminya enggak mau bangun, disiram seember air. Siapa yang dirahmati? Yang nyiram air. Ini contoh apa? Kerjasama dalam kebaikan untuk istiqomah. Jadi dalam keluarga, kalau Anda bicara bagaimana bangun keluarga yang istiqomah, lakukan kerjasama dalam kebaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana agar anak-anak remaja kami yang jauh dari orang tua bisa istiqomah? Anda carikan komunitas yang baik. Karena komunitas terkadang bisa menjaga yang bersangkutan agar tidak terjebak dalam kejahatan. Sehingga sesekali waktu Bapak Ibu arahkan dia untuk punya komunitas yang baik. Ada salah satu menteri di Indonesia. Beliau punya anak kuliah di UGM. Diantar oleh bapaknya. Kemudian dicarikan kos-kosan yang tidak jauh dari masjid yang banyak kajian di Pogum, sekitar Pogum. Kemudian diantarkan oleh bapaknya untuk hadir di sebuah majelis seorang ustadz. Lalu dia pesani sama anaknya, kamu harus selalu hadir di kajian ini. Setelah itu tinggal balik ke Jakarta. Ya, saya kira meskipun Bapak Ibu bukan menteri, mungkin akan bisa lebih melakukan
hal seperti ini. Karena kesibukan kita tidak lebih padat dibandingkan si menteri ini, sehingga Anda bisa arahkan anaknya ketika pulang ke tanah air, kalaupun dia kuliah ataupun kalau dia bekerja, kalau dia mondok, pilihkan teman. Kamu harus duduk di sini, hadir di sini teman-temanmu ini. Insya Allah dengan demikian kita bisa punya kontrol yang lebih maksimal. Wallahu a'lam. Real apa yang dimaksud dengan qalb dalam hadis di awal? Bukankah liver atau hati secara ilmiah tidak punya kemampuan processing atau commanding? Bagaimana dengan otak di kepala? Tapi mengapa Rasulullah SAW menyebut qalb itu di badan bukan di kepala? Insyaallah. Ini memang ada khilaf berkaitan dengan sebenarnya pusat instruksi itu ada di mana? Di kepala ataukah di jantung? Jadi kata qalbu itu bahasa Quran. Kata qalbu itu bahasa Al-Quran dan bahasa hadis. Qalbu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris jadinya apa? Ha, jantung ya. Baik. Kalau dalam bahasa Indonesia hati. Dan hati itu dalam bahasa kesehatan, organ hati itu apa? Liver. Ya? Sehingga pindah negara, pindah organ. Saya nggak tahu nanti di Qatar jadi limpa, di Yaman nanti jadi ginjal. Tayyib. Intinya kalau berkaitan dengan anggota badan yang mana sih yang menjadi pusat dari kontrol bagi yang lain? Yang dimaksud al-qalbu itu yang mana? Ada khilaf di antara para ulama. Saya Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah, penulis kitab Adwaul Bayan. Beliau menulis sebuah risalah khusus bantahan untuk orang yang punya keyakinan bahwa pusat kontrol ada di otak. Yang benar pusat kontrol ada di hati. Dan qalb dalam bahasa Arab itu jantung. Makanya isyaratnya adalah sadr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakin ta'mal ladzi fis sudur. Yang buta bukan mata mereka, tapi yang buta adalah apa yang ada dalam as-sudur, yang ada dalam hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu alimun bidzati as-sudur, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, at-taqwa hahuna wa asyara ila sadri. Takwa itu ada di sini, dan beliau berisyarat ke hati. Sudah? Sehingga semua dalil kalau berbicara posisi, itu posisinya ada di dada. Orang Indonesia geser ke bawah. Akhirnya ketika sedekap pas takbiratul ihram Allahu Akbar, ada dua pendapat di Indonesia. Ada yang mepet jantung sehingga ketika sedekap ngikut kiri, sikunya ke kiri. Ada yang mepet liver sehingga ketika sedekap ngikut kanan. Dan dua-duanya pernah saya lihat. Ada orang ketika sedekap begini, dia meletakkan kedua tangannya di mana? Tepat di atas jantung, sehingga sikunya dominan kiri. Dan saya pernah lihat ada orang yang ketika sedekap tepat di atas liver, dengan alasan yang sama. Ini dalam rangka menenangkan hati. Ini orang kalau sholatnya jejer, sikut-sikutan. Oh, karena yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Coba ini kalau jejer kan sikut-sikutan jadinya. Baik. Terus yang benar yang mana? Belum pernah kita lihat ada orang yang ketika sholat dia letakkan tangannya di jidat. Tapi Pak, itu kan anggapan salah orang yang ada di sana. Karena Nabi SAW tidak pernah memerintahkan agar meletakkan kedua tangan di jantung maupun di
di liver. Menerjemahkan al-qalbu beda-beda. Namun yang jelas, kalau dalam bahasa dalil posisinya adalah dada. Terus bagaimana dengan mukh? Bagaimana dengan otak? Wallahu alam, sebagian ulama menilai bahwa yang dimaksud al-qalbu adalah mukh. Namun ini dibantah oleh Syekh Shinqiti. Allah tidak pernah menyebut mukh dalam Al-Quran. Allah tidak menyebut mukh sebagai pusat sentral, pusat kontrol dalam Al-Quran. Yang Allah sebut adalah qalb. Lalu ada kesimpulan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa pada diri manusia ada posisi ibarat seperti gudang, mustauda, seperti gudang, storage, dan ada posisi seperti pengontrol, dia mainboard, ya. Jadi prosesor. Kalau storage, gudangnya ada di otak. Makanya hafalan itu yang berpengaruh otaknya, sehingga dia menghafal apa, dia merespon apa, itu otak yang bekerja. Tapi kalau pusat kontrol, kamu melakukan tindakan A, tindakan B, kontrolnya ada di dada, di jantung. Wallahu a'lam, itu kesimpulan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Terlepas dari adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama, intinya perbedaan ini tidak mempengaruhi iman. Bapak mau sebut jantung, mau sebut otak, pokoknya yang penting kayak ngono. Terjadilah sistem itu pada diri kita, dan kita sendiri bingung ini tempatnya ada di mana. Lah ini awakmu dhewe ora ngerti. Wa fi anfusikum afala taqilun. Pada diri kamu sendiri kamu enggak mikir. Sekarang prinsipnya adalah salah dihukum, benar dapat pahala. Sudah, mikir bagian ini itu kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena berkaitan dengan masalah akidah yang mungkin tidak jelas, sebaiknya kita serahkan kepada siapa? Ilmu Allah. Contohnya, ruh itu ada di mana, Pak? Apakah ruh itu ada di satu titik ataukah ada di seluruh badan? Dohir hadis Al-Barra bin Azib, ruh itu satu titik dohirnya. Karena pada waktu Nabi SAW menyebutkan arwah orang kafir yang mau dicabut, Nabi SAW mengatakan hatta tartaftariqa ruhuhu. Ruh itu menyebar ke seluruh badan. Berarti dia berkeliling ke seluruh badan karena nggak mau dicabut. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan ketika orang itu mati, ketika ruh sudah sampai ke mana? Tenggorokan. Kalau menyeluruh ke seluruh badan, kan berarti di tenggorokan ada bagian roh, di dada ada bagian roh, di kaki ada bagian roh. Terus sampai ke tenggorokan maksudnya gimana? Kalau sampai di tenggorokan berarti kan badannya sudah nggak ada. Berarti roh lebih kecil daripada jasad. Wallahu a'lam. Itu khilaf. Dan kesimpulannya ada dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang roh, ya Muhammad. Roh itu urusan Allah, dan kamu tidak punya ilmu tentang roh kecuali sedikit yang telah dijelaskan oleh Allah. Dan sudah nggak usah kepo tentang masalah itu karena kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Tapi mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum